Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku mau bikin video compare perbandingan langsung aja secara simple di sini guys antara Xiaomi Redmi 13C versus Itel P55 5G. Kira-kira lebih worth it yang mana sih buat dibeli? Karena kebetulan HP ini tuh HP terbarunya dari brand masing-masing itu dan harganya bisa dibilang mirip-mirip di 1 jutaan. Mari kita cek langsung aja sama-sama di Shopee di official store-nya, toko resminya nih guys. Di sini harganya 1,7 jutaan guys di Xiaomi Redmi 13C, tapi dapat RAM internal yang lebih gede yaitu 8 per 256 GB, sedangkan di Itel ini cuman 6 per 128. Itel juga cuman ada satu varian doang, sedangkan Redmi ini ada varian yang lebih rendah yang kayak Itel 6 per 128, tapi harganya lebih murah di harga 1499 gitu guys. Cuman intinya dari segi harga memang beda-beda tipis ya guys ya. Kalau ditolak ukur 1,7 juta memang di Redmi ini lebih unggul pada bagian RAM internal. Tapi pada bagian lainnya apakah lebih worth it yang ini? Mari kita langsung compare. Oke, perbandingan yang pertama dari segi desain dan bodinya. Kalau ngomongin desain tuh sebenarnya kembali pada selera masing-masing ya. Cuman kalau aku lihat di sini itu memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau yang sama tuh kayak ya framenya udah mengkotak, modul kameranya juga ya mirip-mirip tuh ada dua bulatan lensa gede gitu. Paling pada bagian finishingnya guys yang beda. Kalau di Xiaomi tuh lebih ke ngedove polosan aja gini. Dan di sini ada kayak teksturnya dikit, jadi nggak licin sama nggak bercak sidik jarinya juga minim gitu, nggak gampang lecek gitu. Sama kayak di Itel juga kayak gitu guys. Di sini finishingnya ada teksturnya, cuman dari segi gradasi pantulan warnanya ini menarik guys. Kalau di sini kayak lebih kelihatan menyala-nyala gitu dan ada gradasi warnanya. Kalau dihantemin ke cahaya tuh kayak bisa berubah-ubah gitu guys. Jadi aku ngelihatnya tuh lebih menarik aja di sini. Kalau aku jujur aja lebih suka di Itel sih guys, kayak lebih keren aja gitu tuh nyala-nyala gitu kan. Kalau kalian lebih suka yang mana kalian komen deh. Sedangkan untuk ukuran bodinya di Itel ini sedikit lebih compact, lebih kecil gitu guys tuh. Kalau di Redmi itu lebih panjang. Tapi untuk tebelnya, kalau aku baca di spek tuh nggak tahu kenapa malah lebih tebel di Itel ya. Beratnya juga. Itel tuh tebelnya 8,4 mm, sedangkan Redmi ini 8,1. Beratnya 192, ini 198. Jadi ini lebih gede tapi lebih enteng gitu guys. Sama lebih tipis sedikit kalau diperhatikan banget. Selanjutnya yang kedua pada bagian layarnya guys. Kedua HP ini memiliki layar modelnya tuh bisa dibilang masih sama-sama water drop ya gitu guys. Kamera depannya tuh belum punch hole lah. Dan dia bezelnya juga masih sama-sama tebel gitu. Nah, kita lihat pada bagian ukurannya di sini Xiaomi lebih gede ya guys ya. Ukurannya tuh 6,7 inci. Sedangkan di Itel 6,6 inci aja. Kalau ngomongin spesifikasi juga bisa dibilang sebenarnya mirip-mirip aja, masih dari IPS LCD, resolusi 720p dan sama-sama udah punya refresh rate 90 Hz. Cuman yang aku pakai dalam keseharian ini memiliki perbedaan guys. Pertama, brightness-nya lebih terang di Xiaomi. Di sini kalian bisa langsung lihat lah ya, Xiaomi tuh brightness-nya udah kelihatan lebih terang nih. Aku mentokin aja brightness-nya. Tuh, udah langsung kelihatan nih, Xiaomi lebih terang dan kemarin aku coba-coba dipakai di bawah terik matahari juga memang di Redmi ini lebih terang. Terus Itel juga punya kekurangan pada bagian urusan brightness-brightnessan, nggak punya brightness otomatis guys. Sedangkan di Xiaomi itu udah ada brightness otomatisnya. Jadi kalau Xiaomi bisa dipakai nih brightness otomatis, kalau di Itel ya harus manual gini guys. Terus pada bagian kualitas view angle-nya juga sedikit lebih enak di Xiaomi guys. Kalau dilihat dari serong-serong tuh masih kelihatan cukup terang lah. Kalau di Itel tuh sedikit agak ngeredup gitu. Nah, untuk layar aku lebih suka di Redmi 13C karena lebih terang, view angle lebih enak dan ukurannya juga lebih gede guys. Selanjutnya yang ketiga pada bagian performanya. Kedua HP ini memiliki chipset yang cukup berbeda banget ya guys ya, dimana Xiaomi masih pakai MediaTek Helio G85, sedangkan Itel pakai MediaTek Dimensity 6080. Ini udah jauh banget dan ini juga untuk jaringan support 5G, 5G di sini belum. Dan untuk memorinya di sini kalau tadi ya dengan harga yang sama tuh dapat yang lebih gede di Redmi 13C kan. Cuman karena ini untuk ngetes performa, aku tuh samain belinya di sama-sama RAM 6GB internal 128. Cuman di sini ada perbedaan pada bagian internalnya, memorinya itu kalau di Itel udah pakai UFS
sedangkan di Xiaomi masih pakai eMMC. Untuk skor Antutunya juga cukup jauh guys. Ini angkanya tuh Redmi 13C 273 ribuan, sedangkan Itel udah 426 ribuan. Ngeri nih. Nah, kalau buat keseharian, jujur aja ya, untuk kayak kebutuhan multitasking ya memang lebih kerasa kenceng dan garcep, lebih gesit di Itel guys. Kayak buka tutup aplikasi multitasking yang cukup banyak, aku ngerasain lebih lancar aja. Kalau buat main game juga kayak gitu guys, aku cobain Mobile Legends, settingan grafisnya juga lebih tinggi tuh, bisa super ultra, sedangkan di Xiaomi cuman tinggi ultra. Ngejalanin gamenya sih udah sama-sama lancar ya, tapi aku ngerasain tetap aja lebih smooth di Xiaomi guys. Untuk main PUBG juga settingan grafisnya lebih tinggi di Itel, dan Itel juga sudah punya sensor gyroscope meskipun masih software, sedangkan di Xiaomi belum punya sama sekali. Untuk ngejalanin gamenya, meskipun sama-sama udah lancar ya, udah bisa kayak ML PUBG ini, tapi tetap aja lebih berasa garcep, mulus, dan lebih kencang aja di Itel guys. Nah, paling kerasa banget itu buat main game berat kayak Genshin Impact di Redmi 13C udah ketar-ketir guys. Helio G85 memang belum enak lah buat main game seberat ini. Settingan grafis aku setting di terendah, FPS di 30 aja, masih ngerasain yang namanya frame drop, patah-patah, gamenya nggak mulus. Dan HP-nya juga jadi agak demam gitu guys. Sedangkan di Itel P55, ini chipset udah mumpuni banget. Aku pakai settingan grafis yang dinaikin dikit ke rendah, terus FPS kadang disetting di 45 FPS. Itu udah masih lancar-lancar aja gitu. Nggak sepatah-patah di Redmi 13C. Jadi untuk performa kedua HP ini, aku ngerasain banget memang jauh lebih enak di Itel P55. Apalagi jaringan udah 5G ya. Selanjutnya yang keempat pada bagian kameranya guys. Kedua HP ini kalau ngomongin kamera speknya sih mirip-mirip ya. Kamera utamanya itu 50 megapiksel, kamera depannya sama-sama juga di 8 megapiksel. Tapi Xiaomi ini punya kelebihan sedikit guys untuk lensa-lensaan, karena sudah punya lensa makro meskipun 2 megapiksel, tapi ini kepake waktu aku gunain buat foto-foto di objek yang sangat dekat gitu guys. Kalau di Itel tuh nggak punya, jadi nggak bisa foto yang deket-deket banget gitu. Nah, kalau ngomongin kualitas kameranya sendiri, lebih bagus yang mana sih? Oke, di sini aku mulai untuk foto di siang hari di kamera belakang. Jujur aja, foto siang hari aku lebih suka di Xiaomi guys, karena punya gambar yang lebih terang. Warnanya juga berasa lebih natural, dan HDR-nya juga bagus. Kalau di Itel nggak tahu kenapa fotonya malah lebih gelap dan kurang ngejreng, warnanya agak kusem gitu. Meskipun di Itel kadang-kadang hasilnya lebih tajam. Tapi beda cerita untuk foto malam hari. Foto malam hari di sini jauh banget lebih enak di Itel P55. Mungkin faktor chipset juga ngaruh ya guys ya. Di sini mode malamnya tuh bisa ngangkat banget. Bisa ngasilin gambar yang jauh lebih terang dan warnanya lebih pekat. Dan noise-nya lebih minim, tajamnya juga lebih detail. Kalau di Xiaomi ya standar aja mode malamnya gitu guys. Kalau di Itel ini yang luar biasa banget sih. Selanjutnya di kamera depan, aku lebih suka jujur aja di Redmi 13C karena punya gambar yang lebih detail. Kalau di Itel itu detailnya agak halus, kurang fokus gitulah, agak kurang enak buat selfie. Terus warnanya juga aku lebih suka di Redmi 13C, meskipun kadang-kadang ya kusem gitu. Tapi kalau di Itel ini warnanya nggak konsisten, kadang-kadang tuh terlalu saturasi gitu, malah jatuhnya nggak enak selfie-nya. Terus untuk perekaman video di sini ya, kalau ngomongin sekedar spek dan kemampuannya, di sini Itel lebih bagus karena bisa rekam sampai 2K, Redmi cuma 1080p 30 fps. Dan di Itel juga bisa rekam 60 fps tuh yang licin di resolusi 1080p. Dan sudah punya fitur HDR video gitu, ini menarik juga. Terus untuk hasil videonya aku juga tetap lebih suka di Itel karena gambarnya sedikit lebih tajam, warnanya juga sedikit lebih pas dengan kondisi aslinya. Kalau Xiaomi itu terlalu terang dan gambarnya kayak agak sedikit burik, kurang tajam gitu. Meskipun HP ini sama-sama nggak punya fitur stabilisasi ya, tapi dengan opsi yang kayak di Itel, jadi untuk perekaman video lebih unggul di Itel guys. Sedangkan untuk video selfie-nya di sini juga lagi-lagi Itel punya kemampuan bisa rekam sampai 2K guys. Sedangkan Xiaomi cuma 1080p 30 fps. Dan untuk hasilnya lagi-lagi ya aku jujur lebih suka di Itel guys. Gambarnya tuh lebih tajam tuh kalau yang 2K-nya diaktifin. Warnanya juga sedikit lebih ada lah. Kalau di Xiaomi tuh sedikit agak kusam gitu. Di sini udah langsung kelihatan sih guys.
Jadi pada bagian kameranya di sini memang cukup lebih banyak bagusnya di itel. Kalau di Xiaomi itu pada bagian foto siang sama selfie-nya aja yang lebih enak. Selebihnya kayak foto malam hari, terus perekaman videonya lebih bagus di itel, guys. Selanjutnya yang kelima pada bagian speakernya, guys. Kedua HP ini sama-sama memiliki speaker yang masih satu aja di bagian bawah. Nah, kalau ngomongin kualitasnya lebih bagus yang mana sih speakernya? Jujur aja sebenarnya ini tuh bedanya tipis banget ya. Cuman kalau aku perhatikan banget, aku lebih suka speakernya di Xiaomi, guys. Berasa lebih lantang dan suaranya berasa lebih menggelegar, rame aja gitu, guys. Kalau di Itel cenderung agak ke tipis suaranya, kurang lepas gitu. Mungkin aku kasih sampel tipis di sini, guys. I'm walking alone, the streets are empty. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting Mungkin di perekaman video ini kurang begitu jelas, tapi secara langsung yang aku dengerin di sini aku lebih suka sih di Xiaomi, guys, speakernya. Itu bedanya tipis sih memang, jujur aja. Selanjutnya yang keenam pada bagian baterai dan chargingnya, guys. Untuk baterai sama-sama memiliki kapasitas 5000 mAh. Tapi sorry banget nih, aku belum bisa pastikan yang secara detail mana yang lebih awet. Karena kemarin waktu pengetesan, kalau di itel ini ada buat ngetahuin screen on time-nya yang aku pakai sendiri dari baterai 100 ke 10% bisa dapat screen on time tembus 8 jam. Ini tergolong luar biasa sih, tembus 8 jam. Tapi di Xiaomi ini nggak ada buat ngelihat screen on time-nya, guys. Dan aku belum sempet pakai buat aplikasi tambahan gitu. Aku cuman pakai biasa dari baterai 100 ke 10%, dapat masa pakai 15 jam gitu. Ini juga termasuk awet sih. Dan buat kalian user Redmi 13C, siapa tahu kalian di situ settingannya beda, bisa ngetahuin screen on time, kalian bisa komen. Dapat SOT berapa sih? Nah, kalau ngomongin kecepatan chargingnya, di sini kedua HP sebenarnya sama-sama, guys. Punya kecepatan charging di 18 watt. Cuman sayang banget kalau di Redmi 13C itu charger bawaannya dikasih yang 10 watt doang. Kalau di itel sudah dikasih charger yang 18 watt. Redmi 13C butuh waktu di 2 jam 26 menit, sedangkan di itel cuma butuh waktu di 1 jam 50 menit. Jadi charging di itel itu jauh lebih kenceng ya dibanding Redmi 13C. Selanjutnya yang ketujuh, ini yang terakhir, guys, pada bagian fitur-fiturnya. Ya, kedua HP ini sama-sama punya fingerprint yang sudah di samping oke. Performanya sih aku udah cobain sama-sama kenceng, meskipun kalau boleh jujur sedikit lebih pel ngebutnya itu di itel. Nih, kalian bisa lihat nih. Tuh, kalau di itel tuh ngebut banget. Mungkin chipset juga lagi-lagi ngaruh ya bikin fingerprint jadi kenceng. Tapi fitur selanjutnya ini Xiaomi lebih oke, guys. Karena sudah punya NFC. Sedangkan di itel belum punya. Di itel ada tuh, tapi itel P55 yang versi NFC tuh. Bukan yang 5G ini belum punya. Jadi untuk fitur di sini lebih oke di Redmi 13C. Punya NFC. Oke, guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian perbandingan antara Redmi 13C versus itel P55. Kira-kira lebih worth it yang mana sih buat dibeli dengan kisaran rentan harga yang sama nih? Oke, berdasarkan yang aku rasain di sini, kalau Redmi 13C itu punya kelebihan dari itel pada bagian ya dengan harga yang sama dapat RAM internal yang lebih gede 8/256 GB. Terus layarnya lebih enak di Redmi 13C, kamera siang dan selfie-nya lebih bagus, speakernya lebih sedikit enak didengar, terus pada bagian fitur yang sudah punya NFC. Sedangkan itel punya kelebihan dari Redmi 13C pada bagian jaringannya sudah 5G. Desain dan bodinya kalau aku sendiri sih lebih suka karena lebih compact juga. Terus pada bagian performa yang lebih kenceng apalagi buat main game. Kamera malam harinya, perekaman videonya tuh lebih oke juga. Terus untuk chargingnya yang lebih kenceng. Lagi-lagi kalau ditanya mana yang lebih worth it, ya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kita semua cari HP tuh butuhnya yang kayak gimana gitu, guys. Karena tiap orang tuh butuhnya beda-beda gitu. Kalau aku lagi butuh banget
main game ya mungkin jelas beli di itel. Tapi kalau aku butuh memori yang gede, layar yang lebih nyaman ya mungkin lebih di Redmi 13C guys. Dan beberapa pertimbangan lainnya. Ya kalau kalian yang mau nambahin tulis aja di kolom komentar. Video compare-nya segini aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.